Aku Agama mu'alaf Islam. itu waktu kuliah. Kuliah. Oke. Semester 2-an. Semester 2, 2 mau ke 3. Waktu SMA. Heeh. Kemekel aku SMA. Waktu SMA itu kan ada ujian sholat. Heeh. Nah, aku nggak bisa, aku kebalik kiblatnya. Mbak Ida, kita terakhir ketemu di Terong Gosong, ya di Karangnongkon, dalamnya Mbah Yai Husen. Sebelumnya kita itu ketemu tahun 2019. Ngaji Ikhya, kopdar ngaji Ikhya, Gus Ulil. santrinya Gus Ulil. Tuh. Ya, kita berdua santri, ya. Santri di situ. Santri online ngaji Ikhya Ulumuddin. Gus Ulil, waktu itu kita ketemu di ini ya, kabupaten. PCNU. Iya, terus kita kenalan, entah kenapa aku itu kok merasa ini penting ini tak undang. Karena sebelumnya itu Mbak Indah, aku tuh sudah bergibah banyak sekali tentang jenengan. Ya Allah, maaf ya. Sama Mbak Iva ya. Sudah bergibah banyak melihat jenengan, perkembangan Iban jenengan kok. Wah, orang ini bukan orang biasa ini. Wes, hati-hati. Gak bahaya ta. Enggak aman ya Mbak Indah ya, aman. Tapi serius Mbak Indah, aku kagum sama sosok Mbak Indah ya. Mbak Indah itu kan background orang pendidikan ya, dosen ya Mbak Indah, dosen di mana Mbak Indah? Di Stesia Surabaya. Ya kebetulan Bapak juga salah satu juga pendiri juga dia. Dulu ngentikannya Ibu gini, pendiri bapakmu, dan juga bapakku itu juga dekan juga di Untak. Dekan di Untak sampai sekarang kalau ala apa namanya? Misalnya bahasa Jawa ya campur ya, aku bego bahasa Indonesia, kaku aku. Nah, di kono ada foto nih bapak Mbak, ada fotonya bapak juga sebagai dekan ekonomi di situ. Mbak Indah ngajar? Kalau aku ngajar akuntansi. Berarti kan memang gen gitu ya, gen dari. Dan memang kita dari turunan memang kalau dari apa? Ibu itu memang dari orang dunia pendidikan juga gitu. Ibu. Iya, bahkan juga di apa namanya dinas pendidikan ya. Pendidikan. Tapi gitu. Bukan kalau dari keluarga bapakku banyak Mbak. Ada yang jadi guru, ada jadi rektor. Sepupu itu rektor itu yang di Bogor. Itu kebanyakan dunia kampus ya. Dunia pendidikan. Pendidikan ya SD, SMP. Aku juga dengar loh Mbak Indah ini ternyata login. Mbak Indah mu'alaf bener ya Mbak? Iya bener. Iya bener ya. Izin aku. Gak masalah. Memang mu'alaf dulu orang tua aku itu kan beda Mbak, beda agama. Oh beda agama. Beda agama. Oke. Dari keluarga mohon maaf bisa di dari ibu. Ya dari ibu. Ya, ibu apa? Ibu Protestan, Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kemudian ya otomatis lah. Ayah Islam. Oh, ayah Islam. Kemudian Mbak Indah memutuskan masuk awal-awal dulu Mbak ya. Masuk ikut ibu kan gitu. Kenapa Pak ikut ibu? Kan enak banyak jajan ya. Nyari yang gampang ya. Enggak sholat gitu kan ya. Enggak harus ke gereja. Enggak harus ke gereja. Kalau kepingin ya kepingin, enggak ya enggak. Gitu ya. Pokoknya enak lah saat itu. Enggak ada puasa. Iya. Benar, enggak puasa. Enggak harus belajar yang gimana. Dulu tuh gitu. Karena kenapa? Kalau apa namanya? Dulu itu kalau lihat di bapak itu abot yo, bener nang ibu ae gitu. Jadi enak Jadi melihat setiap hari ayah gitu sholat, puasa gitu ya. Aku enggak gitu. Enggak mau soro ya. Tapi dibebaskan karena aku dulu juga deket sama Mbah. Karena aku dari kecil sama Mbah dari ibu gitu. Mbah dari ibu karena Mbah dari bapak kan jauh, tinggal di Nganjuk gitu. Udah sepuh gitu, udah sepuh banget. Waktu itu kan meninggalnya waktu sedo itu aku masih SMP. Oh, gitu. Iya sama Mbah yang dari bapak. Dari gitu. bapak. Ya. Tapi dari ayah sendiri, ayah tuh bapak kalau nih. Aku manggil tapi bapak. dari bapak sendiri tuh nggak ada pemaksaan untuk kamu harus Muslim gitu kayak bapak. Enggak, gitu. tapi harus belajar.
Ngaji. Oh, belajar ngaji tapi juga ke gereja. Oke. Keren kan, Mbak? Plural sekali. Tapi ya wis lah. Itu sampai aku ya namanya juga anak ya, Mbak, ya, masih bimbang gimana yang kita cari yang paling enak lah seperti gitu. Tapi itu berjalan dengan harmoni, selaras gitu ya antara bapak dengan ibu, nggak ada gontok-gontokan. Indah di gereja aja, jangan ngaji aja, enggak ya? Enggak. Cuma kalau karena aman, kalau itu aman. Cuma bapak selalu menekankan yang banyak kan pasti di bapak. Sampai diprivatkan. Diprivatkan untuk mengaji. Bahasa apa namanya? Bahasa Arab ya, Mbak. Apa sih? Iqra. Nah, itu dulu kan Iqra. Buka gini. Kok angel ya, kayak kelanting hurufnya ya. Ya, betul. Alif kayak cendol gitu. Iya. Aduh, ampun gitu. Ya kadang-kala ya sempat sih ya. Waktu itu suami ya. Suami itu lihat akte, waktu ngurus apa? Sih, Bu, nanti akte kan pasti butuh akte kelahiran itu, Mbak ya, butuh akte kelahiran. Hah? Hei, Bu, aktemu kok aneh gitu. Kenapa? Kebangsaan Nasrani. Orang Nasrani nih. Bisa Pak, close Pak. Aku malu Pak. Gitu. Ya bukan malu, cuma aku ya bagaimana bukan itu juga hidayah ya Mbak Uswa. Jadi tetap keluarga juga masih ada yang Nasrani gitu. Iya, masih keluarga dari ibu masih ada. Dan Mbak Indah anak keberapa? Aku anak tunggal, Mbak. Oh, anak tunggal. Aku pengen punya saudara dari. Oh gitu. Kan ini banyak saudaranya. Iya, masih sama. Keluarga Al-Azhar ini saudaraku. Iya benar ya Allah. Ya itu anak tunggal dari keluarga yang berbeda agama, tapi berjalan dengan harmonis, selaras, luar biasa. Sampai akhirnya Mbak Indah memilih untuk mu'alaf ya, masuk ke. Aku mu'alaf itu waktu kuliah semester 2-an, semester 2 mau ke 3. Banyak memang orang yang agak bingung, setelah menikah, oke lah, tak biar. Iya, aku dengernya malah begini, Mbak Indah itu justru mu'alafnya itu setelah dia punya anak. Tapi nggak sepenuhnya salah atau nggak sepenuhnya benar. Mungkin biarin lah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Memang aku secara seriusnya tuh setelah menikah aku baru belajar agama. Karena suami kan Islam Mbak ya, mau nggak mau ya belajar. Tapi selama itu ya aku masuk itu di rumahnya itu aku di rumahnya temanku kuliah itu namanya Ferdiana Indrati namanya. Aku panggilnya itu Indra. Rumahnya di Baratajaya. Oh, Surabaya. Iya, Surabaya. Yeah. Saat itu aku setiap kali ke sana, ibunya selalu ngaji. Jadi ngaji kok enak ya, ngaji tertarik kayak ada beda ngono lho Mbak. Ya udah sekali, 2 kali. Terus suatu saat ibunya tuh heran. Arek iki lek meneh kok gak tau salat. Nah, iya. Terus jenengan ayo salat. Ternyata di situ kayaknya mungkin beliau lupa ya. Ternyata aku sudah disyahadatkan oleh beliau. Ya seperti itu sama waktu itu masih ada garwonya almarhum itu bapaknya itu Pak Utoyo sama Butoyo itu. Jadi sampai sekarang itu saya selalu ingat aku dulu ya tertarik Islam itu di rumah ke beliaunya. Ya Allah, walaupun temanku Indra itu enggak ada pikiran sejauh itu. Taunya aku tuh Islam gitu. Tapi wajahnya wajah-wajah muslim. Mungkin gitu. Kan wajah-wajah muslim. Di surat kan Islam kan Mbak. Kita kan kakak kan harus ngikutin jam dulu kan gitu. Oh iya, ngikutin bapak ya. Di kakak kan gitu. Nah, tapi setelah aku ngobrol dari hati ke hati sama ibunya, si Indra enggak ada. Ngobrol tuh ya aku cerita padanya sama itu, cerita Bu, aku tuh gini, keluarga aku tuh gini. Ya saya sholat sholat. Tapi syahadat dulu kan? Iya. Karena kan beliau setelah syahadat baru sholat. Soalnya di rumah beliau. Tapi setelah itu, oke, aku belajar pelan-pelan. Tapi aladung Mbak, kadang sholat, kadang enggak. Tapi itu keluarga tahu nggak? Terutama dari ibu kan ya, ibu karena masih ini Nasrani. Dianggapnya ya seperti Protestan. Biasa. Ya aku belajar sana, ya belajar sini. Kan enggak tahu. Tapi belum memutuskan matur secara resmi kalau ibu aku masuk Islam gitu, belum ya? Belum berani. Belum. Ya menikah itu, Mbak. Menikah itu. Iya, karena kalau ibu itu ngendikan ke kulo itu aku masuk Islam 2006 dulu gitu. Oh ya udah, aku jaga perasaan seperti itu. Aku enggak bilang. Terus setelah menikah itu, karena suami kan
Islam ya, otomatis karena persepsi mereka pasti aku sudah masuk Islam karena mau menikah dengan suami yang Muslim gitu ya, padahal betul. Sudah dari dulu. Ya, seperti itu. Dan banyak yang nggak tahu ya, teman-teman yang taunya aku Islam gitu aja. Tapi ya, yang lucu lagi Mbak Uswa, waktu SMA, kemekel aku SMA. Waktu SMA itu kan ada ujian sholat. Nah, aku nggak bisa, aku kebalik kiblatnya. Kebalik kiblatnya. Kemudian kalau pasti ada pondok Ramadan tuh Mbak, ya, karena di SMA tahu kalau itu aku tuh Islam gitu. Pondok Ramadan itu pasti kan disuruh ngaji Quran. Alasanku apa? Pak, saya mens. Jadi enggak ngaji. Nah, ketahuannya waktu ujian baca Quran. Kan pasti ada. Mau enggak mau kan suruh baca. Gak bisa, nangis. Terus ditanya, dimarahin Mbak aku. Kamu itu dilihat, kamu ini di sini tertulis Islam loh ya. Kamu tuh nggak bisa ngaji. Teman-temanmu semua loh SMA udah bisa ngaji. Ya tak jawab. Ya cerita akhirnya. Oh alah, jadi nilaiku di SMA itu dulu itu terjelek. Jadi ujianku tuh dapat 4. Ya, tapi kalau dapat 4 kan enggak lulus toh Mbak. Iya. Kan jadi 6. Ya udah. Sesuai KKM. Iya sesuai. Dulu gitu. Itu cerita lucunya di situ. Jadi stres Mbak. Kalau setiap pelajaran agama Islam stres aku. Jadi orang itu masih abu-abu ya. Iki jeneng Islam waktu SMA, waktu SMA gitu. Terus sampai Mbak Indah yakin bilang secara resmi ya ke publik bahwa aku sudah mantep agamaku Islam, bukan ikut ibu, bukan ikut ayah, itu kapan? Dan tanggapannya ibu terutama ini? Ibu biasa. Ibu biasa ya? Ibu biasa, karena tahu suami saya Islam. Ya, kan? Biasa. Tapi ya biasalah Mbak ya, ada apa? Dulu masih ada Mbah ya, Mbah Suwargi. Mbah Suwargi itu cirinya pokoknya patokan itu putu pertama itu kudu dadi contoh adik-adik. Iya. Ya, anak pertama kudu dadi contoh adik-adik. Dadi sing barep itu harus wong dadi, gitu. harus jadi. Oke, karena saya cucu pertama, cucu pertama dari keluarga ibu, dan saya cucu terakhir dari keluarga bapak. Ya, jadi akhirnya saya tuh di mana-mana dibawa terus. Dulu itu sama mbah ya di kehidupan gereja seperti dulu. Tapi setelah berapanya waktu ya Mbak Uswa, aku tuh males ke gereja juga. Dia aja nggak mau. Nggak mau, enggak ribet gitu menurut. Jadi saya ribetan mana di gereja sama ritual ibadah di Muslim? Ya sama aja sih. Sama aja sebenarnya ya. Iya, sama aja dulu loh ya. Gitu ya. Pokoknya si 6 ya Mbak Uswa ya, golek enak itu lah, cari enak itu, apalagi kan bapak orang tua ono lah gitu. Jadi sak karepku, karena aku anak tunggal. Jadi semua harus dituruti gitu loh Mbak. Tapi gimana perbedaannya setelah full di Nasrani ya, di Protestan, kemudian secara kafah memeluk agama Islam itu ada nggak kayak kok ibadahnya lebih baik ini ya, kayak enakan nanggone ini deh di gereja deh, atau gimana gitu? Enggak, aku itu gini Mbak Uswa, setelah aku mendengar Bu Toyo ya, Toyo itu ngaji itu kayaknya itu kayak ya apa ya, itu kan gaib ya Mbak Uswa, hal gaib ya, kok ayem ya, pengalaman spiritual. Kok ayem ya, kok enak ya. Cuma kok aturannya kok akeh gitu loh. Aturannya kok akeh, kok berat. Tapi Buto itu mengajarkan aku gak usah abot-abot, wis belajar sholat dhisik wae. Itu sholat sih oke. Baca sholat dulu yang paling mudah. Iya. Ternyata aku sholat awal-awal ini nggak gampang loh Mbak Uswa. Belajar Al-Fatihah itu apa bisa. Benar. Jadi niatku bahasa Indonesia. Nggak pakai kabiro. Tapi aku baca, ya alhamdulillah bisa aku itu ya Al-Fatihah, ya kulhu yang pendek-pendek itu. Bolak-balik itu baca itu surat itu sampai aja. 5 sholat ya sih. Ya itu aja. Sholat sunnah enggak. Dan itu pun waktu itu aku enggak sholat. Kadang enggak sholat. Kayak gimana ya Mbak ya, pasti masih kuliah saat itu ya. Aku kadang enggak sholat, kadang enggak. Nah setelah menikah itu terus punya ya itu ya sholat alhamdulillah 5 waktu, tapi nggak tahu kalau di situ harus ada mengkodok. Oh mengkodok yang itu sempat ditinggalkan setelah syahadat. Bener. Akhirnya konsultasi sama Gus Wahid.
Nah, Gus Wahid itu karena anakku Gus Wahid Sidoarjo. Iya, yang punya pengasuh pondok pesantren Manfaul Hikam. Ya, Tanggulangan itu konsultasi, Bu Indah, ini ya beliau yang menghitung karena aku kan nggak tahu berapa tahun, 8 tahun aku nggak tahu. 8 tahun. Nggak tahu 8 tahun sholat. Ya. Gimana nanti dikurangi gini ya. Itu? Ya, lumayan, Mbak. Lumayan. Katanya Gus Wahid ngendikan Rumin itu bilang paling 2 tahun selesai. Ternyata nggak semudah itu, Mbak Kuswa. Nggak semudah 2 tahun itu, nggak semudah itu ternyata. Ya abot yoane gitu, abot. Kadang seminggu cuma 1 kali aku ngodok, Mbak ya. Kadang itu punya mele sobo. Yang paling yang 2 rakaat. Berat banget. Sampai berapa tahun dan lunas ketika aku itu kena cancer. Kena cancer. Iya. Tahun berapa itu, Mbak? Aku kena cancer itu tahun 2019. 2019 berarti masih 5 tahunan ini 4 tahun. 4 5 tahun. Iya, 4 tahun ini, 4 tahun berjalan kan. Kena aku itu habis lebaran. Habis lebaran. Iya, Juli. Ya itu kita waktu pertama kali ketemu itu berarti. Kalau 2019 itu ya. Aku waktu ketemu sama berarti udah sakit kemo. itu? Sudah. Itu habis kemo yang pertama. Habis kemo yang pertama itu. Ya Allah. Jadi di situ ketemu, makanya aku sama Mbak Yenas tuh, Mbak kok pulang dulu. Ya Mbak, aku harus jaga kondisi. Ya wis, paham lah beliaunya gitu. Terus ya wis. Nah dari situ terus aku sudah kayaknya kayak di warning itu loh, Mbak, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip kalau orang yang udah dicap kena penyakit cancer pasti larinya kematian. Iya. Nah, aku piye yo carane apa yang harus aku lakukan sekarang untuk diriku sendiri. Oh iya, aku belum tanggungan kodok sholat. Itu dulu ibadah dulu yang aku Mbak. Ya Allah. Ibadah untuk diriku. Jadi ya alhamdulillah tak lakoni normal, Mbak. Ndak pakai tidur, ndak pakai berdiri, kecuali waktu waktu di kemo dulu. Memang aku sama rebahan kan, tidur kan ndak bisa. Ternyata itu pun tak kodok juga. Setelah sembuh tak kodok lagi karena tayamumnya kan ndak sah, ndak sah. Satu saja, satu rukun. Satunya kan ndak bisa, satunya ya itu. Tak lakukan, alhamdulillah ya. Ya lunas, iya lunas. Selama jumlah total itu 4.000 berapa gitu, Mbak ya. Jadi dibagi sekian tuh menjadi 2.500 sekian waktu. Insya Allah. Dibagi, jadi totalnya kan berapa tahun kan? Itu 2 tahun udah selesai, Bu Indah. Iya, Gus. Ternyata nggak semudah itu. Akhirnya alhamdulillah kena cancer ini. Akhirnya alhamdulillah. Ada hikmahnya ya. Banyak hikmahnya. Sebuah penyakit itu kenapa sih kok bisa kena cancer, Mbak Indah? Mohon maaf, kenapa? Nah, ini untuk mungkin pemirsa nanti yang melihat itu. Orang kena cancer memang nggak ujuk-ujuk. Iya, itu sudah lama ditimbun makanan itu yang nggak baik itu yang kita asup. Nah itu karena pertama yang bikin kita kena itu kebanyakan adalah pikiran, stres, pikiran yang tidak bisa dikendalikan, emosi muncul di situ. Nah dari situ akhirnya yang kita asup ngawur, yang tidak boleh. Termasuk yang saya lakukan itu ngawur, akhirnya ujuk-ujuk kita nggak pernah periksa ke dokter. Kayak aku memang sama dokter memang jerih, Mbak, jerih. Waktu dulu aja waktu biopsi itu semaput, Mbak, aku pingsan waktu kok katik begini, ternyata diambil contoh itu sampel itu, dan dari situlah akhirnya kita nggak bisa ngontrol diri kita, nggak pernah periksa juga, langsung ganas langsung. Aku stadium itu 3B. Ya ganas itu. Dan baru aku pelajari setelah sudah ndak medis lagi, akhirnya aku baca, ternyata ganas. Baru aku tahu. Itu apa sih yang dirasa kok tiba-tiba sampai ganas? Jadi takut ini. Apalagi kita suka ini makan-makan yang instan gitu kan. Iya. Pokoknya hindari bakaran, lemak, gula. Udah. Yang sering kita asup, kita kalau lapar makan buah. Iya, makan buah. Walaupun kadang malam kan lapar, Mbak. Makan buah itu udah. Terus yang aku Mbak tadi? Aku ini kadang lari. Kadang lari gitu struggle-nya itu bagaimana, apa sih yang dirasakan kok tiba-tiba ganas gitu loh. Waktu sakit itu aku enggak tahu, Mbak. Waktu itu aku ke Jogja, sambang anak ke pesantren di Ngrukem itu ya, di Jogja itu. Naik kereta, waktu bantu mas angkat ini, kok iki
Waduh, kecendit. Ada kecendit, iya, dan itu keras. Tapi nggak sakit. Ya aku alhamdulillah ya. Habis itu udah nggak sakit Mbak, nggak sakit. Walaupun di USG ya biasa, ya cuma kok gak enak ya. Terus lihat di layar monitor, loh itu apa itu dok, kok kayak berair gitu. Itu ternyata kansernya. Jadi kalau kan ada kayak daging tumbuh gitu ya Mbak ya. Itu agak jinak sebenarnya. Justru kalau nggak ada dagingnya yang tumbuh itu yang bahaya. Oke. Ya seperti itu. Jadi akhirnya ya udah nggak sakit nggak apa. Sakitnya setelah dibiopsi. Ya karena tahu dibiopsi itu ternyata diambil sampel operasi kecil kan Mbak di ruang tindakan, itu udah merasakan sakit. Kemudian yang sangat aku merasakan kayak hati mati itu waktu kemo pertama Mbak Uswa. Jadi waktu di kemo pertama itu aku itu kayak aku sendiri ngalami ya, karena nggak pernah di kemo, kayak jantung kayak ditarik set gitu. Sakitnya minta ampun. Itu baru merasakan sakitnya di kemo. Ya kemudian kemo berikutnya ya sudah, kita sudah tahu pengalaman, ya udah alhamdulillah dokter itu mengatakan kalau setelah kemo keempat kan harus di lab lagi, di lab ulang. Kaget dokternya. Loh, saya itu setelah sekian lama ketemu pasien, baru ketemu aku. Ketemu aku, kemo keempat tuh kanserku hancur. Bukan hilang loh ya, hancur. Cuman hancurnya itu pecah, tapi tetap di satu lingkup ini ya. Kan ada Mbak pecah tapi metas ke menyebar metas, ya, metas. Alhamdulillah aku di situ. Kemudian oke ya dihabiskan ya paketannya. Kan paketnya kan kalau kita paketnya 6 kali ya Mbak ya, dihabiskan paket. Iya dok, ya enggak apa-apa. Kemudian udah periksa lagi, kontrol lagi seperti biasa. Ini harus dioperasi. Memang dokter minta dioperasi. Saya jawab saya nggak mau. Dipikir dulu ya. Akhirnya saya putuskan dengan keyakinan, Gusti Allah maringi sakit, pasti Gusti Allah maringi sehat. Ya. Pada saat aku kemo keberapa itu aku lupa ya, kedua atau ketiga itu ya Mbak, aku lupa ya. Itu ada teman suami besuk di RKZ, aku kemonya di RKZ Mbak. Kan dikasih pilihan, suami minta di RKZ aja biar enggak nginep, kan di situ cuma 11 jam. Kalau yang di Gramerta itu kan sampai 5 hari, tergantung ya Mbak ya. Terus ada temen, gitu namanya suami itu bilang, Pak, ibu masih panggil saya, ibu operasi Pak? Enggak, ya Pak, kalau setelah ini ke herbal aja. Udah, saya ke herbal Mbak. Waktu di herbal, di Pak Kuncoro, almarhum sudahan, almarhum, Pak Kuncoro itu ditotok ya Mbak, pijat itu ditotok dulu. Ditotok itu bukannya aku malah sakit, enggak, malah aku ngantuk, ketiduran. Loh, ditotok. Jadi di situ ada kayaknya ada kesembuhan itu kayaknya ada. Katanya kalau ditotok sakit itu berarti ada penyakit. Aku enggak, malah enak kok dipijetin. Enak banget. Biasa. Iya, kayak pijet biasa. Pijet capek itu. Ya alhamdulillah. Ya itu terus ya akhirnya aku pakai herbal terus. Aku tetap jaga perkataan dokter, agak boleh makan asumsi ini. Aku juga menjaga perkataannya herbal seperti itu. Dan aku akhirnya memutuskan untuk tidak medis sampai sekarang. Berarti sekarang herbal murni. Tapi sekarang udah ini belum sudah dinyatakan sembuh? Belum Mbak, belum. Karena kalau menurut saya kan juga ada second dokter, opini. Second opini untuk dokter lain itu mengatakan kalau sama herbal mengatakan bahwa kalau kita sembuh total itu 8 tahun. Jadi ada tahapannya. Sekarang sudah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Ya beres dong kali Mbak Uswa. Saya tuh ingat loh kemarin di Terong Gosong itu pertama kali setelah lama nggak ketemu Mbak Indah tuh rasanya tak peluk terus sampai nangis ya Allah. Bisa aja nangis Mbak. Jangan nangis Mbak aku Mbak. Kasihan nanti yang survivor lain yang lihat aku. Iki aku ndredeg iki. Kok enggak bisa. Iya. Bismillah. Ya seperti itu Mbak Indah, perjuangan sehat, Mbak Uswa. Harus sembuh. Iya, perjuangan. Ya juga kadang-kadang juga digawe nirakati anak-anak juga. Iya benar. Seperti itu. Putranya Mbak Indah kan ke pesantren semua ya. Pesantren semua. Ini luar biasa loh ya Allah, perjalanan yang seperti itu. Padahal aku bukan pesantren. Iya, nggak ada basic pesantren. Kemudian mualaf ketika menikah ya. Kemudian itu
mengasuh anak bareng-bareng, kemudian dua-duanya masuk pesantren dan pesantren tahfidz. Iya. Ya. Yang pertama, alhamdulillah yang pertama sudah hafidhah. Sudah hafidhah, sudah sarjana psikologi. Sudah sarjana. Iya. Masya Allah. Dan lucunya Mbak, waktu di pesantrennya Gus Wahid dulu di Putat itu kan lucu. Kan ada temanku sekolah ya Mbak ya. Itu ternyata gurunya si anakku. Aku tahunya gini. Ya nak, ini temannya ibu SMA gitu temannya. Tolong tanyakan benar apa enggak. Kalau misalkan aku kan punya sahabat Mbak, sahabatku itu mulai dari SMA sampai sekarang namanya itu yang ngasih dokter itu kamu harus ke dokter ini namanya Permata Dewi Aprianti itu sahabat udah hampir 33 tahun lebih aku sama dia itu apa namanya bilang gini tanya ini sama yang temanku SMA itu bilang bener nggak ini apa kancaku ya kasih tahu nama tante begini, nggak percaya Mbak iku anakku, Mbak Uswa, indah dhisik iku lho ya, iku senengane nggih kathok sak meneh, tapi ini mesti seksi, ngono, mosok doyan apa lo Quran, gak percaya lupa, sampe nek gak percaya Pak delokan lho Pak dek, apa biodatanya, mosok sih gak percaya Pak gitu, wis aku njak telepon tak telepon, ketemuan Mbak. Kok niku temen ya Allah, emang gak ada yang nyangka Mbak Indah perjalanan. Guru-guru juga heran waktu pernah ada reuni. Aku kepingin teka pingin Indah, jadi ini Indah saya kita dibunyai. Ngawur. Seru. Gak apa ngono. Cuma kowe anak pesantren sampai ada namanya Pak Guru itu Pak Waluyo itu gini. Si Indah iku ndi Indah. Walah kondisi aku agama gak ngerti blas. Kok iso sekarang dua-duanya. Yang nomor 2 Mbak Indah. Nomor 2 itu sekarang di di Jogja, tetap di Jogja. Juga di Pondok Pesantren Tahfidz. Cuma aku nggak ngerti dia hafal 30 juz apa enggak, aku nggak tahu, nggak pernah ngobrol. Itu beda Mbak nomor 2 itu. Nyeleneh sendiri itu. Itu lucu. Agak lain. Agak lain itu beda itu. Bang, lucunya waktu di Kudus. Di Kudus itu lucu deh Mbak. Di Kudus itu yang daftar itu kan hampir 800-an. 800 yang diterima cuma sedikit ya, enggak banyak. Nah, kemudian semuanya itu kalau di NU itu kan pakai kabiro. Anakku pakai Aloma Baita ini. Jadi 800 anak itu yang pakai Aloma Baita ini tuh si anakku itu. Ini. Aku enggak apa Bu gitu. Jadi belajar nahwu pegon itu yang otodidak waktu itu diajari butika waktu itu butika gitu. Dan ternyata aku gak nyono Mbak, anakku tuh diterima di situ dan menjadi anak diletakkan di pondok pesantren unggulan. Padahal Dian Bu juga diterima. Dian Bu Quran itu kan untuk anak tahfidz. Terus kemudian aku silaturahim Mbak ke besanya Gus Ali ternyata yang munfaat itu kita ngentikan kan saya ditelepon langsung dari dari mbak-mbak itu kalau anakku yang nomor 2 itu diterima di situ. Oke. Kita konsultasi Mbak ya. Konsultasi pripun Yai gimana? Wis dagek enang banget wae wong padha saarwania gitu. Itu yang nomor 2. Tapi yang lucu lagi nomor pertama. Kenapa? Yang minta pesantren itu yang pertama. Adiknya jadi korban. Adiknya pasti mau gara-gara Mbak aku jadi pencantri kan gitu. Yang tapi pertama. Bersyukur ya. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. Nyantri ya Allah. Aku bersyukur. Akhirnya kenal jenengan. Iya. Kenal jenengan. Barokahnya Gus Ulil sama Ning Inas. Mbak Yenas, Gus Ulil. Sampai akhirnya sama keluarga Rembang. Dan nggak menyangka kalau adik iparnya Mbak Yenas itu adik tingkatku. Dunia itu ternyata Allah saya gitu. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah wis pandonganipun Mbak Uswa. Semoga perjalanannya kehidupannya Mbak Indah ini nanti menjadikan berkah buat orang-orang sekitar, juga buat pejuang cancer yang lain, buat tetap survive ya. Harus tetap semangat. Semangat lantas lepas pikiran. Pasti masalah pasti ada. Pasti ada, cuma pokoknya nggak stres gitu. Iya, yang penting jangan stres. Kembali lagi ke agama Mbak. Iya benar. Balik lagi ke agama sesuai dengan keyakinan masing-masing seperti itu. Karena temanku survivor kan beragam.
keyakinan. Kalau kita, jadi saya ngasih gini sama teman-teman survivor. Kalau misalnya ibu, bunda-bunda ini yakin dengan medis, ya sudah, yakin itu. Dengan keyakinan itu bisa sembuh. Jangan setengah-setengah. Jangan habis medis. Apalagi meragukan. Wah, seperti itu. Karena aku sudah yakin dengan ini, ya udah aku ambil seperti itu. Dan sembuh. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Mbak Indah, terima kasih banget atas kedatangannya. Saat ini dibawain bumbu matur nuwun loh. Iya. Katanya ternyata muda. Kalau ada yang muda, kenapa kita harus sulit mulut bumbu gitu kan? Pokoknya matur nuwun sangat. Makasih sami-sami. Jangan bosan untuk datang ke sini lagi.